Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai analisis perilaku konsumen dan penjualan personal pada UMKM Rose Florist yang ada di Kota Batam. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Novita sebagai ketua. Yang kedua ada Angelin sebagai anggota. Yang ketiga ada Elviana sebagai anggota. Dan yang keempat ada Stefania Rumapea sebagai anggota. Latar belakang. Buket atau rangkaian bunga merupakan suatu produk kerajinan tangan yang disusun ataupun dirangkai secara kreatif. Biasanya kehadiran buket bunga ini diidentik dengan peringatan hari spesial seperti ulang tahun, hari ibu, anniversary, Valentine, dan perayaan hari lainnya. Selain berisikan rangkaian bunga, jenis buket pun sudah banyak dikembangkan oleh beberapa florist atau toko bunga yang ada. Saat ini, konsumen dapat dengan mudah menjadikan suatu benda atau produk untuk dirangkai menjadi buket. Salah satu buket yang sedang viral saat ini adalah money bucket. Money bucket merupakan susunan dari beberapa rangkaian uang yang dihias dengan beberapa bunga dan dibungkus dengan rapi dan indah. Perkembangan tren produk rangkaian bunga tersebut mempengaruhi perilaku konsumen yang ada. Oleh karena itu, pelaku bisnis atau produsen harus menganalisis tren pasar agar tidak terhindar daripada pesaing dan menjadikan tren sebagai peluang untuk mengembangkan serta berinovasi dalam memproduksi produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Di sini terdapat profil dari Rose Florist sendiri. Rose Florist merupakan salah satu toko bunga yang menjual produk rangkaian bunga yang segar, artificial, dan rangkaian bunga lainnya. Rose Florist ini berdiri pada tahun 2002 yang didirikan oleh Ibu Willy sebagai pemiliknya. Nah, kita dapat mengunjungi Rose Florist pada media sosialnya, yaitu di Instagram Rose_Florist dan yang di Facebooknya Rose Florist, atau bisa mengunjungi secara langsung ke offline store Rose Florist yang terletak di Jalan Kompleks Sulaiman, Blok F nomor 2. Selanjutnya, pada bagian presentasi ini kami akan menganalisa ada 6 poin rumusan masalah. Yang pertama, kami akan mencari tahu bagaimana cara menganalisis usaha dengan menggunakan Salesforce Management pada Rose Florist. Yang kedua, bagaimana kampanye promosi penjualan dikembangkan dan diimplementasikan pada Rose Florist. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisis 6 Major Force Management Step pada Rose Florist. Yang keempat, bagaimana perkembangan strategi pemasaran digital pada Rose Florist. Yang kelima, bagaimana perhitungan proyeksi penjualan pada Rose Florist. Dan yang keenam dan terakhir, bagaimana rencana pengembangan strategi pemasaran pada Rose Florist untuk kedepannya. Dan adapun tujuan penelitian ataupun tujuan dari presentasi makalah ini, yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis usaha dengan menggunakan Salesforce Management pada Rose Florist. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kampanye promosi penjualan dikembangkan dan diimplementasi pada Rose Florist. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis 6 Major Force Management Step pada Rose Florist. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana perkembangan strategi pemasaran digital pada Rose Florist. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana rencana pengembangan strategi pemasaran pada Rose Florist untuk kedepannya. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini bagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi pemilik usaha dan bagi akademisi. Yang pertama, bagi pemilik usaha, yaitu dapat digunakan sebagai bahan masukan, penelitian, serta pengembangan dalam kegiatan usaha. Yang kedua, dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami perilaku konsumen Universitas Internasional Batam. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai referensi pengembangan strategi usaha. Yang keempat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk dalam menambah metode pemasaran dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, itu manfaat bagi akademisi. Yang pertama, diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas pengetahuan serta wawasan yang berkaitan dengan perilaku konsumen dalam penjualan personal. Yang kedua, sebagai bahan tambahan referensi atau acuan untuk penelitian yang akan dilaksanakan selanjutnya. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh individu dalam mempergunakan dan mendapatkan barang dan jasa seperti pengambilan keputusan, penentuan kegiatan,
dan juga persiapan menurut J.F. Engel. Lalu selanjutnya ada grup dan sosial media. Grup atau kelompok merupakan kumpulan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, memiliki kesadaran saling menolong, dan juga memiliki hubungan timbal balik, menurut Suekarno pada tahun 2006. Media sosial merupakan sebuah media yang terhubung dengan jaringan internet, di mana para penggunanya dapat dengan mudah berbagi informasi dan menciptakan hal-hal baru dalam jangkauan internet. Selanjutnya adalah income dan social class. Menurut Martani dan kawan-kawan pada tahun 2016, pendapatan merupakan penghasilan yang didapatkan dari aktivitas normal yang dilakukan yang merujuk pada pendapatan jasa, dividen, bunga penjualan, serta royalti. Sedangkan kelas sosial merupakan gejala khas yang dimiliki oleh masyarakat pasca feodal. Menurut Karl Marx beranggapan bahwa penyebab utama perubahan sosial bukanlah individu melainkan kelas sosial, di mana ada setiap masyarakat terdapat pembagian kelas berdasarkan kelas ataupun kelas atas maupun kelas bawah. Selanjutnya adalah kultur. Kultur atau kebudayaan merupakan sistem yang kompleks seperti kesenian, kepercayaan, pengetahuan, moral, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan yang dimiliki manusia dalam anggota bermasyarakat. Menurut Edward Bunet Taylor pada tahun 1932, Kluckhoff membagi sistem kebudayaan menjadi 7 unsur kebudayaan universal, yaitu yang pertama sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan pencaharian hidup. Keenam ada sistem keagamaan, serta ketujuh ada sistem kesenian. Subkultur merupakan sekelompok orang yang memiliki perilaku serta keyakinan yang berbeda dalam budaya yang dominan, di mana mereka juga merupakan bagiannya. Hal ini dapat terbentuk berdasarkan jenis kelamin, kelompok etnis, serta usia kelompoknya. Dalam penentuan kualitas subkultur, biasanya ditetapkan berdasarkan politik, estetika, jenis kelamin, atau bahkan kombinasi dari semuanya. Selanjutnya ada analisis force management. Yang pertama ada market potensial. Potensial pasar merupakan batas yang didekati pemerintah pada saat pengeluaran, pemasaran industri, hingga hampir tak terhingga dalam lingkungan yang telah ditentukan, menurut Kotler pada tahun 1997. Sales potensial merupakan perkiraan pangsa pasar yang diharapkan oleh sebuah perusahaan untuk ditangkap di pasar dalam jangka waktu yang ditentukan setelah memasuki pasar. Selanjutnya ada actual sales forecast. Perkiraan penjualan merupakan proses yang terjadi dalam memperkirakan pendapatan di masa yang akan datang dengan memperkirakan jumlah produk yang akan dijual oleh unit pemasaran. Promosi penjualan adalah kunci utama dalam melakukan sebuah pemasaran yang terdiri dari kumpulan alat intensif jangka pendek yang dibuat untuk merangsang konsumen dalam melakukan pembelian produk atau jasa. Menurut Kotler pada tahun 2016, promosi penjualan konsumen menggunakan alat sampel, kupon, harga paket, pengembalian uang, pengiklanan spesialisasi, kontes, dan undian. Menurut Beniopetit et al. Pada tahun 2021. Promosi perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperlihatkan, mempertunjukkan, memperkenalkan, dan memperagakan hasil sebuah produk atau jasa untuk menarik minat konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan serta memperluas pasar. Selanjutnya ada 6 major force management steps. Steps yang pertama ada design self force structure and strategy. Lalu yang kedua ada self force size,
Lalu yang ketiga ada recruitment and selection. Lalu yang keempat ada training, supervision, and motivation. Lalu yang kelima ada compensating. Lalu yang keenam ada evaluation and control of sales people. Selanjutnya adalah pemasaran digital. Di sini akan menjelaskan mengenai yang pertama ada Instagram, lalu yang kedua ada Facebook, lalu yang ketiga ada WhatsApp Business, lalu yang keempat ada Google Business and Maps, lalu yang kelima ada Shopee. Pada bab 4, analisis dan pembahasan, pada perilaku konsumen ini ada 31 responden di mana ada 23 perempuan dan 8 laki-laki. Pada grup dan sosial media dapat dilihat ada sebanyak 51,6% mengetahui dari teman yang akan terhubung komunikasi untuk memperkenalkan profil Rose Flores ke media sosial sebanyak 29%. Dan terakhir melalui keluarga hanya 19,4%. Nah, sumber utama informasi ini lebih banyak dari teman, karena Rose Flores ini jarang melakukan iklan melalui sosial media. Dan biasanya Rose Flores ini memberikan brosur digitalnya kepada keluarga atau kerabat pelaku usaha. Oleh karena itu, sebanyak 93,5% dari 100% ini mengetahuinya dari platform media sosial Instagram. Sisanya mengetahui dari WhatsApp atas rekomendasi teman maupun keluarga. Maka dari itu, WhatsApp bisnis ini perlu dimanfaatkan dengan benar dan tidak ada yang mengetahui Google, sebab Google lebih sering digunakan untuk mengetahui lokasi tempat usaha. Dan pada pertanyaan 2 dari bawah ini, karena kebanyakan responden yang melihat unggahan Rose Flores 1,2 hingga 3 kali seminggu, maka Rose Flores dapat aktif dalam mengunggah konten pada platform Instagram. Seperti yang tertera di atas bahwa 74,2% lebih tertarik untuk melihat foto atau video story. Karena juga memang mudah ditemukan fiturnya yang berada di atas halaman Instagram dan untuk melihatnya pun mudah hanya dengan klik kanan. Selanjutnya, Reels pada Instagram semakin menarik untuk dilihat sebanyak 16,1% karena mudah ditemui pada halaman fitur Instagram dan juga terinspirasi dari aplikasi TikTok. Dan Reels ini dan selanjutnya Feeds dapat digunakan sebagai katalog atau inspirasi produk sebanyak 9,7% karena Feeds ini hanya dilihat jika ada kepentingan saja. Dan live streaming ini tidak ada yang memilih dan tidak dianjurkan untuk dilakukan Rose Flores. Yang kedua ada income dan social class. 2 pertanyaan di atas ini, pelanggan yang dimiliki Rose Flores ini memiliki beragam pekerjaan. Dan mayoritas pelanggan ini merupakan seorang mahasiswa atau mahasiswi yang kebanyakan berpenghasilan 0 sampai 2,5 juta per bulan. Selanjutnya yang sedang diikuti oleh yang sedang kuliah sekaligus bekerja yang rata-rata penghasilannya yaitu 2,5 juta sampai 5 juta. Dan jumlah yang ditempati oleh pekerja sebagai pegawai sebanyak berpenghasilan 5 juta sampai 10 juta. Dan wira swasta kebanyakan berpenghasilan di atas 10 juta. Maka dari hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Rose Flores dalam penyesuaian harga untuk menanyakan budget pelanggan sesuai keinginan model yang diinginkan. Dan 3 pertanyaan di bawah ini ada sebanyak 29% dari 100% belanja setahun sekali. Persentase tersebut dekat dengan sebanyak 25,8% pelanggan setiap 3 bulan sekali, dan pelanggan yang belanja setiap 6 bulan sekali dan 1 bulan sekali memiliki persentase yang sama, yaitu 19,4%. Dan paling sedikit pelanggan yang berbelanja setiap 9 bulan sekali, demikian mayoritas menghabiskan 100.000 sampai 400.000 di Rose Flores. Dan 25,8% ini menghabiskan di bawah 100.000. Dan yang belanja paling banyak yaitu sebanyak 400.000 sampai 800.000. Terdapat 2 responden yang belanja setiap 3 bulan sekali, sehingga hal tersebut pun sesuai dengan hasil keterjangkauan harga produk, yaitu 100% setuju bahwa Rose Flores ini memiliki harga yang bersahabat. Dan pada selanjutnya, ketiga, yaitu culture. 2 pertanyaan ini, pelanggan pada Rose Flores tidak membeli bunga untuk kebutuhan sendiri, melainkan sebagai pemberian hadiah, di mana
memberi bunga sebagai hadiah itu sudah menjadi suatu budaya yang telah diterapkan dari masa kuno hingga masa sekarang, yang akan terus berlanjut sampai ke depannya. Sebab hal ini sudah melekat pada kebiasaan masyarakat pada setiap perayaan tertentu, mau itu untuk keperluan perayaan yang menyenangkan atau ungkapan duka. Maka pelaku usaha dapat aktif membagikan unggahan hasil dari berbagai pesanan rangkaian bunga seperti pot, papan bunga, grand opening, papan bunga duka, buket bunga perayaan kelulusan, dan lainnya agar pelanggan lebih tertarik untuk membeli bunga dari Rose Florist. Yang terakhir ada subculture. Dua pertanyaan di atas ini selain membeli karena faktor budaya, tentu pelanggan terpengaruhi untuk membeli bunga karena tren subcultures yang berlangsung. Di mana dapat dilihat pada sosial media ini memiliki banyak unggahan hadiah yang salah satunya pasti ada bunga dengan jumlah yang banyak untuk menyenangi orang, yang juga mempengaruhi rasa keinginan orang untuk melakukan hal serupa. Ini menunjukkan juga bahwa 93,5% pelanggan ini memiliki keinginan untuk membeli bunga sebagai hadiah dalam mengikuti tren dari luar. Hal tersebut membuat pemasaran Rose Florist ini mudah tanpa menjelaskan apa kegunaan membeli bunga yang telah dirangkai menjadi pot, buket, atau lain sebagainya, karena pelanggan sudah mengerti dari faktor subculture-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa sales force management. Yang pertama itu ada market potential. Dalam menjalankan usahanya, Rose Florist melakukan pemasaran dan penjualan melalui media sosial, yaitu seperti Instagram dan WhatsApp, dan membuat pemasaran melalui berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Oleh karena itu, dengan banyak platform yang digunakan oleh masyarakat, maka dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan melakukan pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua ada sales potential. Dalam hal ini, Rose Florist telah melakukan survei untuk mengetahui pola perilaku konsumen dalam berbelanja untuk memastikan produk yang ditawarkan dapat sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pasar. Yang ketiga ada actual sales force. Actual sales force ini adalah suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh setiap usaha Rose Florist. Actual force ini dapat memberikan nilai atau jumlah estimasi penjualan secara akurat yang diperlukan oleh tim untuk menentukan kebijakan terkait pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales promotion campaigns. Penjualan yang dilakukan oleh Rose Florist ini merupakan penjualan yang dilakukan secara online dan offline. Penjualan secara online menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Untuk meningkatkan penjualan Rose Florist ini memanfaatkan promosi penjualan melalui media sosial yang diharapkan agar dapat meningkatkan penjualan dan mencapai target yang ditentukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 6 major force management step. Dalam menjalankan sebuah usaha, tentu memiliki tenaga penjual untuk meningkatkan pendapatan dari usaha tersebut. Terdapat 6 langkah dalam mengelola tenaga penjualan. Pertama yaitu designing sales force objective and strategi. Pada langkah ini, tenaga penjual harus mengetahui strategi dan struktur penjual yang dilakukan. Tenaga penjual Rose Florist menggunakan struktur tenaga penjual generalis karena dinilai lebih efisien. Strategi yang digunakan adalah lowest cost. Dengan menggunakan strategi ini dapat meminimalisir biaya. Yang kedua, sales force size. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan adalah untuk mengukur tenaga penjual. Dalam hal ini, Rose Florist menggunakan beberapa tahap. Yang pertama, Rose Florist menentukan rata-rata bunga yang sering dibeli oleh konsumen. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian yang diinginkan setiap tahun oleh Rose Florist. Yang ketiga, recruitment and selection. Dalam proses perekrutan dan seleksi tenaga kerja di Rose Florist masih dilakukan dengan sederhana, dikarenakan usaha tersebut masih kecil. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam proses perekrutan tenaga kerja di Rose Florist. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Yang tiga, pasang lowongan melalui media sosial. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Yang kelima, pemilihan kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Yang keempat, training and motivation. Setelah mendapatkan kandidat yang cocok, pemilik Rose Florist akan melakukan training kepada karyawan, sehingga karyawan dapat memahami pekerjaan yang akan dikerjakan. Biasanya dalam training ini diberikan waktu 1 bulan, sehingga karyawan dituntut bisa lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaan mereka. Tentunya selama melakukan masa training, karyawan akan diawasi oleh pemilik, sehingga pemilik usaha dapat memahami kekurangan serta kelebihan dari karyawan tersebut. Yang kelima, compensating. Dalam menentukan kompensasi tenaga penjual, Rose Florist menentukan hal ini berdasarkan tingkat penjualan atau target penjualan bertahap.
Semakin besar penjualan, maka akan menerima kompensasi yang lebih besar. 6. Evaluation and control of salespeople. Evaluasi tenaga penjual sangat penting, sehingga Ross Flores rutin dalam melakukan evaluasi dalam 1 bulan sekali, sehingga dapat menilai apakah ada kemajuan dalam penjualan atau penurunan. Ketika sudah melakukan evaluasi, maka Ross Flores akan melakukan kontrol terhadap tenaga penjual dan memberikan masukan serta langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya untuk memajukan usaha tersebut. Selanjutnya, progres data pemasaran digital pada Instagram Business. Dan yang foto pertama ini ada profil Instagram Ross Flores, di mana bio ini menunjukkan informasi produk yang jual, yaitu bunga dan untuk hadiah. Dan ada tahun dibentuk usaha, yaitu 2002. Dan pada halaman profil ini ada ketentuan pemesanan, di mana perlu konfirmasi pesanan 2 hari sebelum hari pengantaran. Dan ada hubungi nomor WhatsApp tertera untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan respon dibandingkan Instagram Direct Message. Dan diketahui jumlah pengikut meningkat menjadi 635 orang followers sejak Komplo ini mengimplementasikan video pemasaran untuk Ross Flores. Dan ini memiliki respon positif dari masyarakat, dan jumlah followingnya ini berkurang, yang juga bukan respon negatif, di mana itu merupakan hak pelaku usaha untuk membersihkan angka mengikuti pada akun Instagram yang tidak aktif, dan postingannya pun bertambah 27 konten sejak berlangsungnya analisa. Nah, selanjutnya ada story-nya Ross Flores dan juga highlight story-nya. Di sini Ross Flores ini memposting story pada Instagram sesekali saat ada pembuatan bunga untuk pelanggan, di mana diperlihatkan model rangkaian bunga yang beragam. Dan story highlight pada akun Ross Flores ini dibagi berdasarkan kategori pada perayaan tertentu, di mana akan diberi contoh inspirasi berbagai rangkaian bunga. Selain itu juga kategori bunga yang dirangkai untuk menggunakan uang lembaran. Selanjutnya ada foto dan video Instagram di feeds-nya Ross Flores. Nah, Ross Flores ini kerap memperbarui postingan pada halaman akun usahanya dengan tampilan foto yang manis setara cocok dengan temanya. Selain itu, pada Hari Ibu Nasional, Ross Flores memposting hasil kolaborasinya dengan toko kue di Kota Batam, di mana hal ini meningkatkan daya tarik pada calon pembeli maupun pelanggan setianya. Tidak hanya memposting foto, Ross Flores juga memposting video pada halaman feeds Instagram dengan tema dan tampilan latar belakang foto yang estetik. Selanjutnya ini ada foto Instagram Reels Ross Flores. Jadi di sini itu hasil video yang kita implementasikan di post oleh Ross Flores. Terdapat 2 video, yang salah satunya di bagian kanan, yaitu hasil dari implementasian kita. Dan yang kiri itu adalah yang hasil kolaborasi dengan toko kue itu, dan mendapatkan respon yang cukup besar, di mana video ini mencakup 2.407 pengguna Instagram yang telah melihat hasil dari video pemasaran tersebut. Ini kemungkinan besar masuk halaman explore pada Instagram, dan dibandingkan dengan video kolaborasi kue ini yang hanya mendapatkan 855 viewers, setara dengan jumlah pengikut Instagram Ross Flores. Dan selanjutnya ini adalah hasil Instagram tags Ross Flores, di mana pelanggan Ross Flores ini men-tag foto hasil bunga yang sudah diterima. Ini dapat berupa testimoni yang dapat dilihat ada seperti wisuda, ulang tahun, perayaan lainnya. Dan untuk review atau feedback secara online, Ross Flores tidak mengunggahnya di feeds maupun story. Ross Flores juga tidak pernah melakukan endorsement. Promosi yang dilakukan juga tidak melalui Instagram Ads, tetapi hanya mulut ke mulut antar kerabat, kenalan, atau rekomendasi pelanggan. Selanjutnya ada gambar engagement rate Ross Flores. Berdasarkan website analisa.io, terdapat hasil analisa pengukuran interaksi audiens terhadap konten yang diposting pada Instagram Ross Flores. Dari data postingan seminggu ini, terdapat rata-rata 19 orang yang menekan tombol like pada postingan Ross Flores dengan 0 komentar setiap postingan kontennya. Maka hasil pengukuran engagement rate Ross Flores adalah 2,15% secara keseluruhan, di mana tergolong baik. Sebab ini
Semakin banyak pengikut Instagram yang dimiliki, maka akan semakin susah untuk mendapatkan persentase lebih tinggi. Dan yang tergolong baik itu biasanya 1-5%. Selanjutnya, pada Facebooknya Rose Florist ini kerap mengunggah foto bunga yang telah dirangkai kepada halaman Facebook. Tetapi untuk penjualan tersendiri jarang dilakukan di Facebook sebab kurang efisien dan peminat masih dikit pada di Facebook. Sebab itu, Rose Florist lebih mengaktifkan all shop-nya ini di Instagram dibandingkan Facebook Ads, dan juga informasi lokasinya seharusnya di Kota Batam, tetapi hal itu tidak diupdate oleh pelaku usaha. Yang ketiga ada WhatsApp Business. Di sini dapat dilihat bahwa WhatsApp Business-nya ada nomor tertera, nama pengguna, dan juga ada biografi di mana ini hello welcome to Rose Florist page. Business hours-nya juga tertera jelas dari hari Senin sampai hari Minggu. Ada alamatnya juga, Gmail, website, dan juga ada foto katalog tiap produknya pada katalog WhatsApp Business ini. Selain itu juga pada chatting ini ada fitur fitur WhatsApp otomatis untuk membalas pesan. Yang keempat, Google Business and Maps. Jadi lokasi Rose Florist ini dapat dilihat pada Google Map yang akan memudahkan bagi pelanggan yang ingin melihat pilihan bunga dan melakukan transaksi secara offline. Jadi di sini tertera jam operasional dan nomor yang untuk dihubungi. Dan selanjutnya pada gambar Google Business ini dapat dilengkapi berbagai foto bunga buket. Ada hasil street view di mana dapat dilihat lokasi Rose Florist secara real time dan live. Jadi ulasan Google ini juga tidak terlalu banyak sebab pelanggan yang ada lebih banyak dari Instagram dan WhatsApp yang diketahui dari mulut ke mulut. Yang kelima, ini ada kinerja UMKM. Saat ini Rose Florist memiliki pengikut sejumlah 1.421 pada akun media sosial Instagram dengan rata-rata viewers 400 hingga 1.000 viewers, yang merupakan alasan mengapa penjualan kerap terjadi secara online di Instagram. Adapun pelanggan merekomendasi ke orang lain secara mulut ke mulut, lisan maupun tulisan di platform komunikasi WhatsApp, yang juga sebagai platform penjualan buket bunga. Dan harga produk yang paling laris ini harganya tergantung berapa tangkai bunga asli atau palsu, mulai dari 100 hingga 500 ribu. Pot bunga ini mulai dari 200 ribu, dan harga papan bunga mulai dari 130 hingga 250, dengan rata-rata penjualan pada Instagram terjual 30 hingga 50 produk, dan di WhatsApp 10 hingga 30. Selain itu juga tergantung perayaan tertentu, di mana setiap tahunnya pada bulan ada acara wisuda, kelulusan, hari ibu, hari ayah, kasih sayang, atau perayaan lainnya, dapat terjual buket lebih dari 100 produk dengan harga yang beragam. Di sini selanjutnya ada proyeksi penjualan. Tabel penjualan di atas merupakan data keseluruhan dari penjualan bunga buket, pot bunga maupun papan bunga. Jadi ini secara keseluruhan. Keterangan di atas dapat diketahui penjualan terbanyak terdapat di bulan Mei karena bertepatan pada Hari Ibu Internasional dan acara kelulusan sekolah tertentu di mana mencapai 160 produk. Diikuti oleh November sebanyak 144 terjual untuk acara wisuda, salah satu universitas, dan Hari Ayah Nasional. Dan bulan Juli terjual sebanyak 123 produk untuk Hari Ayah Internasional dan acara wisuda oleh salah satu universitas. Desember terjual 100 produk untuk Hari Ibu dan kepentingan lainnya, Februari 98 produk untuk Hari Kasih Sayang, sisanya April 58 produk, Juli 55 produk, Maret 50, Oktober 45, September 33, Januari 32 produk, dan Agustus 25 produk per bulannya. Untuk kepentingan suka maupun duka. Jadi berdasarkan data penjualan pada 2021 dengan menerapkan rencana pengembangan strategi pemasaran dimulai tahun 2022 ini harus memanfaatkan media sosial lainnya dengan benar, maka Rose Florist diperkirakan akan mengalami peningkatan penjualan setiap tahunnya. Selanjutnya, rencana pengembangan strategi pemasaran agar Rose Florist terus berkembang ke depannya dan lebih maju selangkah dari pesaingan sejenisnya. Rose Florist perlu
melakukan strategi pemasaran mengikuti perkembangan tren yang bersifat digital dengan rencana pada berbagai platform media sosial di bawah ini. Seperti satu itu Instagram. Instagram ini beberapanya dapat mengunggah bunga yang ready, rutin mengunggah konten menarik, membangun interaksi aktif dengan pengikut Instagram, mengunggah konten menarik seperti informasi seputar bunga, mempromosi akun dengan menggunakan Instagram Ads, mengaktifkan fitur Instagram Shopping, mengadakan giveaway. Dan kedua, Facebook mengunggah produk pada marketplace, masuk grup forum jual beli, mengupdate informasi yang lebih relevan di bio, mengubah akun Facebook pribadi menjadi fanpage, menghubungkan akun akun Facebook dengan Instagram, mengaktifkan Facebook Ads, dan ketiga ada TikTok, seperti membuat akun TikTok for business, membuat konten video menarik, aktif berkonten pada halaman TikTok Challenge, mengaktifkan TikTok Shop. Dan keempat ada Shopee atau Tokopedia. Ini dapat menjadikan sebagai media transaksi produk bagi pelanggan yang di luar kota Batam. Membuat akun e-commerce ini dengan menjual bunga yang belum dirangkai, dijual satuan maupun full. Melakukan promosi produk setiap bulannya seperti flash sale, aktif mengunggah foto atau video menarik. Dan yang kelima, website. Membuat website yang menarik, menghubungkan website dengan Instagram biar dapat aktifkan Instagram Shopping. Dan yang terakhir ada Google, mengupdate informasi seputar Rose Florist yang lebih relevan dan terbaru, dan mengupdate foto, video terbaru juga. Selanjutnya hasil wawancara. Pendapat dan harapan terhadap digital marketing program yang sudah dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai program digital yang telah dijalani Rose Florist, pelaku usaha menyadari bahwa informasi mengenai digital marketing ini masih minim seperti Instagram Reels. Sebelumnya pelaku usaha ragu terhadap mengunggah video pemasaran pada fitur Reels, tetapi setelah diposting, ini mendapatkan ribuan orang dan pengikut Instagram juga bertambah. Hal tersebut membuat Rose Florist mempertimbangkan pemasaran digital pada berbagai platform yang lebih teratur dan mudah dipahami. Di sini Rose Florist akan lebih berkembang ke depannya, lebih maju dibandingkan pesaing sejenis lainnya, dan menjadi bisnis berjangka panjang seiring dengan mengikuti tren bisnis dan perkembangan teknologi. Sisi positif dan negatif yang dirasakan. Sisi positif yang dirasakan Rose Florist yaitu dengan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi yang ada, seperti pemasaran digital ini, selain membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan penghasilan, dengan menggunakan strategi digital ini, Rose Florist dapat memperluas customer engagement yang akan memberikan hubungan yang baik antara customer dan perusahaan sendiri, sehingga customer terciptanya loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Rajin dalam membuat konten menarik, inspiratif, informatif, sangat membantu dalam perkembangan interaksi audiens yang ada pada setiap platform Instagram. Dan sisi negatifnya ada pada saat mengenal dan mempelajari platform media sosial yang masih asing bagi Rose Florist, di mana membutuhkan waktu yang panjang untuk beradaptasi dan aktif dalam banyaknya media sosial. Yang Rose Florist ini memiliki sedikit waktu luang. Dan yang terakhir, masukan atau solusi yang akan diberikan pada pemilik, yaitu agar mendalami ilmu pemasaran digital dan memanfaatkan platform digital yang sedang tren, seperti Instagram Reels, video TikTok, untuk aktif dalam membuat konten menarik. Selanjutnya itu melakukan iklan berbayar pada Instagram Ads, Facebook Ads, ataupun endorse selebgram, dan dapat melakukan promosi produk untuk meningkatkan penjualan, mengaktifkan akun e-commerce untuk pelanggan luar kota, membuat jadwal posting konten, dan juga pelaku usaha perlu memperbarui informasi yang ada jika ada kesalahan informasi pada setiap media sosialnya. Dan tentu pelaku usaha perlu sadar akan tren yang sedang berlangsung pada media sosial agar dapat mengikutinya dan tidak tertinggal ide konten yang ada. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dapat diambil sebagai berikut. Perilaku konsumen menurut grup dan sosial media menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Rose Florist memilih media sosial, terutama Instagram sebagai salah satu platform untuk mengetahui toko tersebut. Kemudian dari
segi pendapatan dan kelas sosial menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Rose Florist adalah pelajar atau mahasiswa dan pegawai atau pegawai negeri dengan pendapatan yang bervariasi dari yang di bawah 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah ke atas. Selanjutnya, jika dilihat dari kultur dan subbudaya menunjukkan bahwa konsumen Rose Florist membeli bunga yaitu bukan untuk kebutuhan diri sendiri, melainkan sebagai pemberian hadiah. Selanjutnya rekomendasi. Berikut terdapat beberapa rekomendasi strategi yang dapat dilakukan Rose Florist untuk meningkatkan performa usaha, yaitu yang pertama, Rose Florist kedepannya dapat fokus pada pengembangan digital marketing, di mana dengan menggunakan media sosial sebagai sarana pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan dari Rose Florist, sehingga kedepannya Rose Florist dapat semakin berinovasi dalam membuat konten dan foto yang menarik. Yang kedua, Rose Florist kedepannya dapat menginovasi bunga-bunga yang unik sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan memperbanyak bunga-bunga pada hari tertentu.